Cek cek, dengar ya? Maaf, ini saya kembali lagi. Oh ya, oke. Nah, maaf tadi saya harus telepon seseorang dulu karena saya biasanya jam 9 telepon. Jadi saya apa? Karena jam 9 ini saya mendadak ngajar. Ini udah pada tahu belum yang ini kelas geografi, bukan kelas PPKN. Karena tadi yang PPKN. Ya, Waalaikumsalam. Mungkin masih banyak yang ini ya, banyak yang belum hadir karena ini mendadak sekali dan linknya juga barusan saya bikin. Karena tadi saya ditelepon sama Pak Bambang, katanya Pak Bambangnya lagi di jalan, jadi mungkin beliaunya jam 9 belum bisa nyampai. Nah, akhirnya tadi telepon saya bilang, Mas kita tukeran jam. Nah, akhirnya akhirnya ya terpaksa saya harus ini. Oke. Jadinya mungkin tadi kalau apa? Mungkin yang punya teman yang temannya satu kelas, mungkin yang belum hadir bisa dihubungi aja, lihat linknya di Facebook sudah saya posting yang link yang terbaru gitu. Hmm, ya. Jadi nanti selesainya saya juga nanti lebih awal. Ah. Oh ya, ini saya juga untuk malam ini saya mohon maaf lagi. Kan biasanya saya memakai slide ya, tapi mungkin ada suatu hal jadi saya belum sempat bikin slide-nya, jadinya saya hanya langsung upload bukunya aja. Udah bisa kelihatan semua ya, ini bukunya. Kelihatan ada tulisan. Ya, ada kelihatan jelas tulisannya, mungkin ada yang kekecilan atau gimana? Ah, kelihatan semuanya ya. Karena kadang-kadang ini kelihatannya kan ada yang bilang separuh, ada yang gini gitu. Oh gitu. Oh iya. Harus digeser-geser sendiri. Kalau tapi tulisannya nggak terlalu kecil ya. Ya. Oke. Nah, oh biasa. Oke. Tapi bisa kebaca ya. Bisa terbaca dengan jelas ya tulisan yang ada di layar. Hmm. Oh iya, nama saya Ranggi bilang aja. Panggil aja saya Ranggi. Ranggi. Oh iya iya sama-sama. Mau dicatat. Ya bagus lah kalau dicatat. Nanti oh ya untuk malam ini spesial malam ini kita ada tanya jawab. Ada tanya jawab tapi tanya jawabnya tidak dinilai. Jadi kalaupun salah dijawab salah nggak apa-apa gitu. Cuman kita pokoknya nanti jawab apa tanya jawabnya kita having fun aja. Nah, jadi kita nggak perlu terlalu kalau salah salah nilainya dikurang nggak ada. Kan walaupun benar atau salah pokoknya supaya anda semua tahu mana yang salah mana yang benar gitu. Nanti di bawah sini ada selesai ini ya. Bukan diskusi, jadi nanti ada apa kayak semacam pilihan ganda atau ini ya. Jadi A B C gitu. Pertanyaan ini jawabannya A ini, B ini, C ini, D ini. Yang benar yang mana? Yang C ya yang C. Nanti saya jawab yang benar, yang jawabannya yang ini. Oke. Kenapa jawabannya yang ini? Karena ini gitu. Oh gitu. Inbox. Ada Facebook saya ya? Boleh, boleh silakan. Putus-putus. Oh, oke. Ada yang bilang putus-putus. Ya, ada. Tapi yang lainnya jelas ya.
Jelas. Oke, oke. Hmm. Oke. Oh iya, saya terima kasih sudah datang walaupun mendadak kelasnya saya majukan jadinya mungkin agak sedikit ya kita ini aja ini kita ini oke. Ada yang mau disampaikan lagi sebelum saya mulai? Tadi ada yang bilang saya mau nanti setelah kelas nanti saya ada yang mau ini mau dialog. Oke, boleh. Ada mungkin? Oke, kalau nggak ada kita mulai aja pertemuan malam hari ini. Ya alhamdulillah walaupun masih ini ya tapi sambil nunggu yang lainnya ya. Nanti kalaupun nggak apa, kalaupun nanti agak telat nggak masalah karena seperti biasa saya upload dan nanti bisa dilihat di video yang nanti saya posting di grup seperti biasa seperti yang biasanya ini ya. Ada yang suka lihat videonya? Ada yang sering lihat video yang saya upload di grup? Nggak ada ya? Ya nggak apa-apa kalau ada. Oh ya? Oke, oke. Hmm, jadi supaya ini videonya emang ini. Oke, oke ya, kita mulai aja. Untuk malam hari ini mungkin materinya agak banyak yang akan kita pelajari karena kita akan pelajari dua ini ya, dua dua apa? Dua materi yaitu aspek sampai ke hmm, banyak sekali ya sampai ke banyak sekali nanti sampai pokoknya ada dua ya. Yang pertama itu aspek sama manfaat kalau nggak salah ya. Ini prinsip-prinsip sama prinsip ini kalau yang prinsip ini minggu lalu ya. Ini minggu lalu jadi ada prinsip persebaran kita tahu ada prinsip persebaran, ada prinsip interrelasi. Mungkin masih ingat ya minggu lalu deskripsi dan kronologi ini ya. Yang ada empat. Terus yang sebelumnya itu apa? Sebelumnya ada pendekatan ya, pendekatan dalam geografi. Jadi ada peruangan, spasial, ada ekologi. Yang ini pokoknya ekologi yang mempelajari hubungan antara manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Yang kemudian ada juga yang ini ada gambar ini. Nah, ini juga prinsip-prinsip. Nah, sekarang kita menginjak ke ini mungkin subbab terakhir untuk malam hari ini. Jadi malam hari ini insya Allah kita selesai bab satu. Nah, bab satu itu kan mungkin nggak terlalu sebenarnya nggak terlalu esensial ya, nggak terlalu penting, nggak terlalu teknis karena isinya cuman ini kulit-kulitnya aja. Oh ya, silakan, silakan, silakan duduk. Nah, yang baru datang. Oke, karena mungkin minggu depan nanti kita menginjak ke materi yang tentunya lebih asik lagi ya. Oke. Nah, terus apa itu aspek geografi? Oh, ada yang murid baru. Oh ya, ini ya nggak apa-apa. Ya, ini baru minggu pertama ya. Minggu pertama ya. Yang ini siapa ini namanya Geografi satu ini siapa ini? Oke, nggak apa-apa kalau baru tengah-tengah. Oh, Fanny. Namanya Fanny. Oke, oke. Oke, nanti yang baru tengah-tengah nggak apa-apa karena untuk nggak apa-apa karena tidak ada kata terlambat ya untuk belajar. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Oke, kita lanjut aja. Kita pertama ini aspek geografi ini ada dibagi beberapa beberapa hal ya. Pertama ada
ada berapa? Satu ada aspek fisik dan aspek sosial. Yang kedua ini ada apa namanya? Maaf, saya harus scroll. Itu ada ruang lingkup. Nah, ini ruang lingkup ini banyak sekali ya, banyak poin-poinnya juga ada sampai berapa? 11 ini. A sampai K ini kan 11. Kemudian nanti ada objek studi, objek studinya, terus ada nanti objek studi dibagi lagi ada objek material, nanti akan kita kupas satu-satu ya. Nah, banyak sekali. Nanti mungkin banyak banyak ini karena banyak ya, jadi mungkin banyak apa? Banyak sekali yang akan kita lewati karena sebenarnya juga malam ini saya lebih menjuruskan ke tanya jawabnya karena tanya jawab mungkin ini kan kita ini kelas B ya. Nah, jadi sebelumnya yang kelas A itu sudah saya kasih materi ini. Kemudian saya sama dengan Anda-anda semua saya beri tanya jawab. Mereka sangat efektif katanya mereka sangat efektif sekali. Nah, mereka sampai banyak yang minta nambah. Tapi sayang sekali waktunya habis. Oke. Nah, nah ini kita minggu lalu belajar hakikat geografi melalui berbagai pengertian atau konsep pendekatan, prinsip-prinsip ya yang minggu-minggu lalu. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk mengetahui lebih jauh tentang jadi aspek geografi melalui objek kajiannya. Nah, oke. Nah, ini berbagai pengertian geografi seperti yang dilakukan para ahli dapatlah disimpulkan bahwa geografi merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang objek utamanya yaitu bumi beserta segala isinya. Nah, sebentar ya. Ada. Oke, nah, nanti sebentar. Oke, nah, ini di sini kan ada aspek fisik dan aspek sosial. Ini aspek fisik itu apa? Aspek fisik geografi ini hanya membahas unsur-unsur geosfer atau unsur yang kelihatan ya, seperti tanah, air, iklim. Nah, ini ada di sini ya. Ini mungkin yang siswa-siswa Anda ini bisa melihat posisi mouse saya nggak? Posisi pointer mouse saya kelihatan nggak di sana? Posisi mouse penunjuk. Oh, nggak kelihatan. Oh, iya iya, karena saya nggak tahu kalau saya karena saya tunjuk-tunjuk biasa pakai mouse-mouse gini ternyata nggak. Oke, jadi oke nggak apa-apa. Jadi ini ya kalau aspek fisik itu mungkin seperti ada yang terlihat juga, ada yang terlihat, ada yang nggak terlihat. Pengaruhnya apa ya? Oh, ya udah nggak apa-apa. Ada yang terlihat. Kalau ada yang terlihat bisa bisa ini bisa kelihatan nanti posisi mouse saya di mana. Kalau yang tidak terlihat mungkin mengikuti saja ya. Nah, kalau mungkin ingat minggu-minggu lalu ya, jadi ternyata geografi itu kan ada aspeknya tidak hanya aspek fisik ya atau aspek yang kelihatan seperti tanah, air, lautan, hutan. Nah, itu itu adalah aspek fisik atau aspek yang kelihatan. Jadi uh, terus ternyata ada aspek lain yaitu aspek sosial atau aspek yang tidak nampak, hanya bisa dirasakan. Jadi aspek sosial geografi itu maksudnya apa? Menganggap manusia itu sebagai gejalanya sebagai objek studi pokok, misalnya kependudukan, aspek aktivitas ekonomi, sosial, budaya. Nah, itu kan itu yang ini ya, aspek lain selain aspek fisik. Nah, bedanya apa aspek fisik dengan aspek yang non fisik atau aspek sosial? Nah, ini dapat dilihat melalui gejala geosfer dalam kehidupan sehari-hari. Misal contoh ya, ini saya menurut ke buku ini aja, menurut ke textbook. Terjadinya perubahan musim misalnya atau gempa bumi, meletusnya gunung berapi, pola pengairan sungai dan lain-lain merupakan aspek fisik geografi. Jadi contoh ya misalnya ya seperti misalnya gejala alam hujan, panas, terus kemudian ada gempa bumi, ada gunung meletus, tanah longsor. Nah, itu aspek fisik ya karena mengenai mengenai ya, hal-hal yang mengenai aspek-aspek yang fisik atau terlihat. Nah, terus
Nah, contoh, sedangkan kalau yang lain aspek non fisik atau aspek sosial ini mengangkut aspek manusia, misalnya mobilitas penduduk, urbanisasi, masyarakat kota dengan kegiatan industri dan perdagangannya, kegiatan pertanian desa dan lain-lain. Nah, contohnya ya seperti kita-kita ini ya. Kita-kita ini tuh sebenarnya juga 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 fenomena geografi sebenarnya. Seperti kita kenapa kita meninggalkan tanah air kita di Indonesia, kita tinggal di sini gitu. Ini juga sebenarnya fenomena geografi juga, cuman fenomenanya dilihat dari aspek non fisik atau sosial ya. Oke. Nah, terus aspek kedua aspek tadi, aspek fisik dan sosial itu ternyata mereka tuh sangat eh, sangat berhubungan ya. Mereka tuh nggak bisa dipisahkan. Ya gitu. Jadi mereka membentuk yang namanya korelasi. Jadi bentuk gejala fenomena di permukaan bumi terlepas dari kegiatan alam manusia secara bersama-sama dan saling mempengaruhi. Nah, misalnya contoh ini ketersediaan air tanah tergantung pada banyak dan sedikitnya persapan air ke dalam tanah. Hal ini dipengaruhi oleh jenis batuan, jenis penutupan lahan, jenis penutupan lahan sangat tergantung pada aktivitas manusia. Nah, jadi sebenarnya aspek fisik dan aspek non fisik itu sebenarnya juga saling mempengaruhi ya. Contoh misalnya eh, ada suatu kota yang pertama awalnya sepi, kemudian kota itu tiba-tiba banyak kedatangan penduduk dari luar. Kemudian kota itu menjadi ramai. Itu aspek apa kira-kira? Yang ada kota semula sepi, kemudian banyak pendatang baru, terus kemudian kota itu jadi ramai. Kira-kira aspek apa itu? Hmm? Aspek sosial ya. Nah, terus kan tadi saling mengaruhi. Terus akibat dari banyak yang tinggal di situ, kemudian biasanya karena manusia ya mereka berinteraksi dengan alam dengan cara misalnya mengambil kandungan air yang di tanah. Contoh misalnya mereka membuat sumur gitu, atau mereka membuat sawah di situ karena sawah kan sangat mempengaruhi kadar air yang ada di tanah. Nah, kemudian misalnya tanahnya juga jadi berkurang. Nah, itu yang terpengaruh aspek fisik. Nah, berarti aspek non fisik bisa mempengaruhi aspek non fisik. Non fisik bisa mempengaruhi fisik. Dan begitu sebaliknya, aspek fisik juga bisa mempengaruhi aspek non fisik. Nah, jadi tidak ini ya, sangat sangat erat kaitannya kedua aspek tadi. Nah, oke, sekarang yang berikutnya ruang lingkup. Oh, sebentar. Ini mungkin bisa mendengar suara lain ya dari belakang saya yang dengar sini. Nah, ini ada suara. Kedengaran nggak suara lain? Ada suara. Oh, nggak. Jadi yang dengar cuma suara saya aja ya. Oh, bagus lah. Soalnya ini di belakang saya sedang ada tutor lain yang mengajar. Gitu. Jadinya saya khawatirnya suaranya masuk. Jadinya suaranya masuk kemudian mungkin jadi bingung. Oh, enggak ya, kalau enggak oke, enggak apa-apa. Nanti tidak. Oke, yang kedua kita lanjut ya. Yang kedua ini apa? Ruang lingkup. Ruang lingkup geografi ini mungkin banyak banyak bahasa Inggrisnya ya, tapi cuma sedikit, cuma ada what, where, when, itu kan bahasa Inggris. Ada why, ada who, ada how, ada what for ya. Nah, what for untuk apa? Nah, nah ini karena apa? Karena kalau ruang lingkup maksudnya apa? Ruang lingkup itu adalah hal-hal yang bisa menjadi kajian kajian geografi. Kalau yang di luar ruang lingkup itu nggak bisa ya. Nah, tapi perlu kita seperti yang kita tahu ya, mungkin dari yang kita tahu. Jadi ruang lingkup geografi ini luas sekali, bahkan sampai mencakup sebagian dari bidang studi yang lain. Contoh biologi, ada juga PPKN. PPKN ini bisa
ada beberapa ruang lingkup yang mungkin kita mungkin agak bingung ini geografi apa PPKN karena mungkin karena luasnya geografi ya jadinya mungkin sampai mengambil sedikit dari masing-masing bidang studi tadi. Nah, jadi contoh kita lihat di sini ya. Nomor 2, ruang lingkup geografi. Seperti yang telah dijelaskan, dikemukakan sebelumnya bahwa studi geografi meliputi gejala fisik atau alam dan sosial. Meliputi pula analisa penyebaran, interrelasi, dan interaksinya dalam ruangan. Dalam ruang, maksudnya ruang apa? Ruang yang tempat kita hidup. Nah, gitu. Jadi melihat gejala yang dipelajari, selalu ada pertanyaan. Ada what itu apa? What itu apa ya? Terus ada where atau di mana. Mungkin semuanya ini ya, semuanya dapat bahasa Inggris ya, semuanya ya. Jadi tahu ini apa? Where, ada when, kemudian ada why itu apa? Mengapa? Itu. Terus ada who atau siapa? Who. Atau juga how. How itu tapi ini how bukan ini ya, bukan bahasa Mandarin ya. How-nya ini bahasa Inggris. Kalau how bahasa Inggris kan artinya bagaimana ya. Kalau how yang bahasa Mandarin artinya baik ya. Kalau ini how-nya bahasa Inggris. Nah, kemudian yang terakhir ada what for. What for itu apa? What for untuk apa? Maksudnya what for itu. Nah, jadi contoh masih ingat ya, minggu pertama kita ketemu itu saya menampilkan sebuah gambar apa? Gambar Danau Maninjau di Sumatera Barat. Masih ingat ya, di situ bisa kelihatan ada gunung, ada air, kemudian ada sawah ya. Nah, nah itu sebenarnya kita melihat gambar itu kita bisa timbul banyak pertanyaan kira-kira. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang tadi ada what sampai where sampai what for itu bisa kita bisa kita bisa kita ini gunakan untuk mengkaji kajian geografi terhadap gambar yang pernah kita simak itu ya. Nah, jadi ada what itu ini gambar apa. Terus ada what itu juga banyak, tidak hanya gambar apa, tapi juga apa aja yang ada di situ misalnya. Terus ada where kan, where itu di mana. Nah, ini kira-kira gambar ini di fotonya di mana. Nah, terus kemudian ada when, kira-kira kapan foto ini. Kemudian when juga nggak hanya kapan foto ini dibuat, tapi juga misalnya kapan danau ini terbentuk. Nah, misalnya seperti itu. Terus ada why, mengapa. Nah, mengapa ini juga banyak sekali. Misalnya mengapa ada sungai, kenapa ada sawah di pinggir danau itu. Nah, terus ada why juga mengapa danau itu bisa ada di situ, bisa ada di antara gunung misalnya. Nah, itu nanti jadi kajian geografi ya. Kalau terus juga banyak sekali ada who, misalnya siapa yang tinggal di situ misalnya. Atau siapa aja yang kira-kira siapa aja yang memanfaatkan tempat itu misalnya. Seperti itu. Terus kemudian ada how, bagaimana terbentuknya tempat itu misalnya. Bagaimana kondisi alam di situ. Nah, terus kemudian ada what for, kepentingan apa. Nah, misalnya apa manfaat dari tempat itu. Nah, misalnya selain untuk misalnya tanahnya subur. Oh, berarti kalau tanahnya subur bisa untuk bercocok tanam. Kalau misalnya pemandangannya bagus, wah berarti selain tanah subur, mananya bagus. Oh, kalau mana bagus bisa buat tempat untuk uh, rekreasi misalnya. Nah, contoh. Oke, ini kemudian ada poin-poin ini ya. Ada mulai dari A sampai K. Nah, ini dengan demikian ruang lingkup geografi cukup luas dan mendasar. Untuk melihat bagaimana ruang lingkup geografi, mungkin ada yang kenal nama ini Daljuni. Ada nama Daljuni mengemukakan pokok-pokok telaah. Nah, ini adalah tadi ya, mungkin dari pertanyaan yang tadi mulai dari what sampai what for. Nah, ini kita kita bisa dapat keterangan-keterangan yang seperti yang ada di poin-poin ini sampai A, mulai dari A sampai K. Nah, ukuran tadi apa? Ukuran itu masuknya di what ya.
buat. Terus ada ukuran, bentuk, aneka gerakan bumi, persebaran, posisi, banyak sekali ya. Sampai apa? Ada batuan, air yang ada di daerah samudra, banyak sekali. Ada pola persebaran dunia tumbuhan dan hewan, atmosfer, ras-ras umat manusia persebarannya. Nah, gitu. Banyak sekali sampai ke yang K ini ada pengaturan umat manusia secara politis sih. Kalau yang K ini secara politis dan relasi antar mereka ini berarti non fisik ya. Yang J juga ciri-ciri sosial, budaya, masyarakat. Terus ciri-ciri jenis pemukiman ini sebenarnya masuknya ke non fisik ya sebenarnya ya. Jenis pemukiman, terus kegiatan manusia, terus ras umat manusia ini juga non fisik atau sosial. Terus atmosfer. Nah, kalau atmosfer mulai dari yang F sampai atas ini dia fisik ya. Nah, oke, next ya. Kita cepat aja ya. Nah, oke. Yang ketiga ini ada objek studi geografi. Objek studi ini juga hampir sama dengan ruang lingkup sebenarnya. Nah, jadi objek studi ini ada dua, ada objek material sama objek mana ada bahas ini ada. Nah, ada objek formal. Apa itu? Nah, nanti apa aja itu? Kita bahas aja satu-satu ya. Nah, objek material, objek geografi adalah geosfer, dari litosfer. Litosfer ini maksudnya ada litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Ini maksudnya lapisan atau ya ruang lingkup. Jadi kalau litosfer itu membahas tentang mulai dari di bawah tanah sampai permukaan tanah. Ya, kalau hidrosfer ini yang berhubungan dengan air. Contoh, hidrosfer ini misalnya lautan, sungai, danau, nah seperti itu. Atau mungkin mungkin seperti ya pokoknya mungkin apa ya, air tapi yang buatan. Nah, misalnya kayak kolam atau kayak tambak. Nah, terus ada atmosfer. Atmosfer ini udara, gitu. Atmosfer ini maksudnya berhubungan dengan udara. Jadi mulai dari atas tanah sampai permukaan tanah ya, sampai ke atas, sampai ke awan misalnya, sampai ke langit. Nah, ini masuknya di ranah atmosfer. Kalau ada biosfer, bio ini kan kehidupan ya, artinya kalau bio ya. Nah, kalau biosfer ini jadi yang berhubungan dengan kehidupan, misalnya kayak manusia, ada hewan, tumbuhan. Nah, ini masuknya ke ruang lingkup biosfer. Nah, yang terakhir ada antroposfer. Apa ini antroposfer? Antroposfer ini sebenarnya ini lebih cenderung ke manusia, tapi ini cenderung ke non fisik atau sosial. Nah, nanti ada di sini ya. Nah, dimana sekali dengan menekankan antroposfer sebagai makhluk yang paling berperan dalam biosfer. Nah, unsur-unsur ini sebenarnya dikaji pula oleh bidang ilmu lain seperti litosfer, litosfer oleh geologi, atmosfer oleh klimatologi ya. Litosfer ini kan geologi. Geologi ini hampir sama dengan geografi, cuman dia lebih mendalam tentang ilmu bumi. Nah, terus ada atmosfer oleh klimatologi, geofisika dan meteorologi yang biasanya meramalkan cuaca ya. Ini. Jadi biasanya kalau bidang ini, klimatologi, geofisika dan meteorologi ini kan mereka mempelajari atmosfer, bidang kajian mereka. Terus kalau hidrosfer oleh hidrologi. Hidrologi ini ilmu tentang air. Nah, jadi biasanya kalau nanti di perguruan tinggi nanti ada jurusan hidrologi atau mata kuliah namanya hidrologi. Terus biosfer oleh biologi dan antroposfer oleh sosiologi, antropologi, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, tadi yang terakhir ya tadi. Nah, di mana kalau tak geografi? Geografi mempelajari ilmu kebumian dan kehidupan manusia secara terintegrasi atau apa? Terpadu ya. Nah, bagaimana hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik antara faktor fisikal dan manusia tersebut secara menyeluruh. Karena itu ilmu geografi ada dua pijakan, yaitu antara ilmu alam dan ilmu sosial. Nah, berarti dari sini cukup jelas ya kalau
Geografi ini sangat luas, tidak hanya mempelajari ilmu ilmu alam aja, tapi ternyata sampai ilmu sosial juga masuk ya. Karena ada aspek fisik dan aspek non fisik. Nah, nah ini tadi, ini cuman penjelasan dari ini. Hah? Oh, suaranya hilang-hilang. Bentar. Nah, kalau ada ini misalnya ada masalah, ada trouble, segera ini ya, segera lapor aja. Ini ya Pak, suaranya hilang atau suaranya kecil gitu. Udah ya? Oke. Nah, saat kalau gini kan nih, kalau ada trouble segera lapor aja supaya segera saya tangani. Oh, yap. Untuk kelas malam ini ya. Ini siapa? Oh ya, ada yang ada yang lagi sibuk lagi. Ya nggak apa-apa kalau nggak bisa ikut. Hmm. Nah, oke. Sinyal, kenapa? Sinyal saya merah. Kalau sinyal ini apa? Bentar, videonya. Nah, ini. Nah, status sinyal saya ini merah. Oke. Tapi masih ini ya, masih masih dengar ya. Oke. Lanjut aja ya. Nah, sinyal saya, maksudnya lari-lari seperti apa ya? Saya kok nggak ngerti. Kalau sinyal saya sinyalnya bisa lari-lari ya? Wah, berarti punya kaki sinyalnya. Mm. Ya, dia juga, saya juga ini, saya juga terkena sinyal ini, jadinya makanya video saya matikan, karena supaya tidak mengganggu. Nah, sebentar. Oke, next ke poin B ya. Tadi poin A tadi objek material ya, material. Hmm. Kemudian lanjut objek formal. Apa ini objek formal? Nah, objek formal ini cara pandang, cara berpikir terhadap gejala yang ada di permukaan bumi. Gitu. Bumi, baik keadaan fisik maupun keadaan sosial. Nah, cara pandang geografi terhadap objek formal dapat dilihat dari organisasi keruangan atau spatial setting. Nah, meliputi apa aja? Ini kan kalau yang 3 poin ini hubungannya semua ke ruangan. Nah, maksudnya apa? Spasial. Jadi ada pola persebaran gejala tertentu di permukaan bumi, terus ada keterkaitan atau interrelasi ya. Terus kemudian yang ketiga ada perkembangan atau perubahan yang terjadi pada gejala. Jadi ada pola persebarannya, terus keterkaitannya terhadap pola persebaran tersebut, terus kemudian ada perkembangan dari pola persebaran tadi ya. Nah, ini kita kembali, ini ada kembali ke pertanyaan-pertanyaan tadi yang bahasa Inggris tadi. Nah, ada 5 WH, kecuali yang terakhir yang keenam ini, kecuali yang keenam ini ada how. Nah, ini jadi H ya. Nah, what ini apa? Pertanyaan untuk mengetahui apa yang terjadi. Terus kemudian ada where ini ini pertanyaan yang khas geografi karena mengenai lokasi atau persebaran fenomena gejala lingkungan bumi dengan tujuan untuk mengetahui di mana peristiwa itu terjadi. Nah, di mana letaknya, di mana kejadiannya. Nah, itu ini pakai pakai pertanyaan yang where ini ya. Kemudian yang ketiga ada when. When kapan? Merupakan peristiwa awal menjelaskan terjadinya suatu gejala atau fenomena. Pertanyaan ini untuk mengetahui kapan peristiwa itu terjadi. Nah,
Terus yang keempat ada why. Why ini apa mengapa peristiwa tersebut terjadi. Kemudian ada who, ini mencari pelaku terjadinya suatu peristiwa agar kita mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa tersebut atau yang terlibat di dalamnya. Ini kayak kasus kriminal aja ini. Yang 6 terakhir how, ini jadi ada 5 WH dan 1 H, 1 HW atau how. Nah, ini ada contohnya nih, kalau misalnya nggak ngerti maksudnya apa. Nah, contohnya ini. Kita lihat contoh 5 WH ini. Jadi ada what, misalnya apa yang terjadi? Bencana, misal contoh ini contoh ya, contohnya bencana ini. Gak enak banget contohnya. Bencana alam tsunami misalnya. Nah, ini kalau pertanyaan what, maka jawabannya bencana alam tsunami. Terus where di mana? Di mana kejadian tersebut? Contoh, ini mungkin ada yang dari Aceh. Mudah-mudahan gak ada yang dari Aceh. Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Provinsi Sumatera Utara dan sebagian Provinsi Sumatera Utara bagian barat. Terus ada when-nya kapan? Pada Minggu pagi, tanggal 26 Desember 2004, sekitar pukul 8.40. Why? Mengapa? Nah, mengapa terjadi? Nah, ini terjadinya kenapa? Nah, ini ada penjelasannya di sini. Kenapa terjadi? Karena terjadinya pergeseran. Nah, ini anu. Oh, oh iya, ke bawah tsunami. Ada bapak. Oh gitu. Terus gimana akhirnya? Oh, hilang ya? Oh, ya Allah. Sampai sekarang berarti ya? Oh iya ya. Ya mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Oh iya. Oh, dia lagi tugas 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 TNI. Jadi bapaknya ini ya, TNI ya? TNI angkatan apa ini? Oh, TNI Angkatan Laut. Oh iya, biasanya Angkatan Laut ini ya, memang kadang-kadang ditugaskan kemana gitu. Kadang waktu itu lagi di Aceh ya waktu itu ya. Iya, heeh. Ya mudah-mudahan segera ditemukan dan di apa? Nggak apa-apa. Oke. Wah, jadi makanya saya tadi bilang contohnya nggak enak banget. Ya, amin. Contohnya nggak enak banget, contohnya tsunami. Waduh, saya jangan-jangan ada yang dari Aceh. Akhirnya, oke, kita lanjut. Nah, kemudian siapa? Siapa yang menyebabkannya? Nah, ini penyebabnya kenapa bisa ada tsunami? Tsunami terjadinya karena ada pergeseran segala macam di dalam laut. Nah, terus kenapa ada pergeseran? Nah, siapa yang menyebabkan? Nah, apa yang menyebabkan? Nah, ini tenaga yang berasal dari dalam bumi. Nah, nanti kalau untuk penyebabnya, penyebab gempa, penyebab tsunami, itu nanti ada mungkin ada di bab-bab berikutnya ya. Nah, nanti lebih mendalam. Kita akan belajar lebih mendalam tentang. Oke ya, tadi ya, how ya, bagaimana cara menanggulanginya, nih banyak kali caranya. Oke, kita next aja. Kita lanjut aja. Ini kemudian ada empatnya apa ini? Apalagi nih? Struktur geografi. Wah, apa lagi nih? Jadi, agar ilmu dapat berkembang, menjelaskan setiap fenomena geosfer yang terjadi, dibutuhkan ilmu penunjang. Nah, sebab di dalam sistem pengetahuan geografi berada dalam dua ilmu. Nah, jadi geografi ini dia membutuhkan ilmu-ilmu lain uh, supaya dia bisa berdiri. Ada ilmu, dia mengambil beberapa dari uh, dari ruang lingkup ilmu-ilmu yang lain. Ya, tadi ada ilmu biologi, ilmu sosial, ada ilmu fisika juga ya. Nah, ada PPKN juga tadi ada. Nah, itu geografi ambil sedikit-sedikit dari beberapa bidang studi itu dan jadilah ilmu geografi. Nah, ini ada gambar di sini. Nah, ini. Jadi ini adalah ilmu-ilmu yang dikaji yang
yang mendukung ilmu geografi. Nah, ada pedologi. Pedologi ini apa? Tanah. Oceanografi ini mempelajari apa? Lautan. Lautan, terus ada hidrologi. Hidrologi apa? Air di daratan. Nah, kemudian air di daratan ini menjadi satu lagi, menjadi hidrosfer. Terus kemudian kalau kita secara garis besar ada 4 ya. Tadi yang sudah dijelaskan tadi ada litosfer, hidrosfer, biosfer, dan atmosfer. Nah, sebenarnya masih ada ilmu lain ya. Ada antroposfer tadi ya. Cuman nggak ada di sini ya. Kalau ini cenderung ke fisik ya. Cenderung ke aspek fisik. Nah, sebenarnya ini lebih lebih lingkarannya lebih besar lagi. Ada ilmu, ada aspek yang non fisik harusnya atau sosial. Oke. Ini mungkin ada yang merasa cepet banget gitu. Jadi langsung aja saya cepet kan. Gitu. Hmm, banyak sekali ya. Wah, ini yang dibentuk ini kalau ini dibentuk seperti pohon. Nah, seperti ini jadi geografi nanti nyambang lagi jadi banyak sekali ya. Ada filsafat juga, sistematik, regional, kemudian ada teknik. Nah, kalau yang sistematik itu ada fisikal dan manusia. Nah, ini tadi yang aspek tadi ya, ada fisik dan manusia ini yang sosial maksudnya ya. Nah, udah ada regional, regional ini mencah lagi jadi zona dan kultur. Ini jadi banyak sekali ya. Banyak sekali. Jadi ada tekniknya, ada kartografi, penginderaan jauh. Nah, mungkin ada yang suka lihat ini Google Map. Ada yang pernah tahu Google Map? Nah, Google Map ini aplikasi dari penginderaan jauh sama kartografi. Nah, gitu. Kartografi itu apa? Kartografi itu ilmu membuat peta. Nah, kalau kalau penginderaan jauh ini, jadi dia citra satelit biasanya atau gambar foto satelit. Nah, jadi kita bisa lihat apa permukaan bumi dari atas. Nah, dengan aplikasi contohnya Google Map ya, kita bisa lihat, wah itu rumahku di situ, rumah saya misalnya apa kita bisa zoom sampai kelihatan atap rumah kita. Nah, gitu. Oke, next. Oh, ini kalau ini masih ada lagi nih. Wah, next saja ya, kita skip aja gambar ini, kita lompati aja. Nah, kemudian ini ada eh, pecahan lagi dari geografi fisik. Sebentar. Ini apa mau langsung ke tanya jawab? Nah, gimana? Hah? Langsung ke tanya jawab ya. Karena tanya jawabnya soalnya lumayan banyak dan itu nanti akan kita bahas satu-satu. Jadi waktunya kan tinggal berapa ini? Tinggal ya, waktunya habis. Nanti kasihan Pak Bambangnya menunggu. Oke, nggak apa-apa. Oke, langsung ya ke tanya jawab karena tanya jawabnya pengalaman minggu kemarin untuk kelas A asik banget. Nah, katanya mereka pada excited semuanya, mereka pada senang. Wah, katanya nggak ngantuk katanya gitu. Wah, ini banyak kali. Ini juga sebenarnya hmm, sebentar ya. Next. Oke, ini ada ringkasan, glosarium, tugas. Nah, oke, ini pada nggak sabar katanya lihat soal-soalnya. Nah, oke. Ini sebelumnya sebelum saya mulai tanya jawabnya, semua udah ini ya sudah bisa dengar suara saya dengan jelas. Hmm? Jelas dan bisa membaca tulisan tulisan yang ada di layar ya. Oke, oke. Nggak, eh soalnya saya khawatirnya wah nih saya dari tadi ngomong gitu. Nanti wah ada yang tidur, ada yang gimana. Nah, ini sekarang mungkin kalau mulai dari pertanyaan jawab ini mungkin kita lebih interaktif. Jadi kita dua arah. Jadi saya bertanya, Anda yang menjawab. Nah, gitu. Oke, mulai ya. Nyimak. Oke. Gak apa-apa. Oke lah. Good. Lah nyimak. Hmm. Oke, yang ke satu ya. Pertanyaan pertama. Lahirnya studi geografi yaitu yang A. Sejak abad pertengahan. B.
sejak orang melakukan perjalanan atau penjelajahan di muka bumi. C. Sejak manusia mengenal tulisan. D. Sejak munculnya cerita tentang keadaan muka bumi. Atau E. Sejak manusia hidup secara nomaden. Kira-kira jawabannya yang mana ini? Tik 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 tik. C. Ada yang jawab C, ada yang jawaban yang lain? Tik 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 tik. Ada C, ada D, ada E. Jawab aja nggak apa-apa. Kalau ragu jawab aja. Nah, kalau apa nanti kita akan tahu jawabannya. Nanti kita akan tahu jawabannya semuanya. Oke? Yang mau ganti jawaban juga silakan. Mau misalnya pertama jawab D, saya berubah pikiran jawab B. Ternyata yang benar B. Jawab aja B gitu. Yap. Lahirnya studi geografi yaitu jawabannya ada yang jawabannya macam-macam ya, ada yang B, ada yang ini. Jawabannya yang benar, bravo ya. Yang benar, bravo. Kenapa? Sejak orang melakukan perjalanan dan penjelajahan di muka bumi. Nah, jadi mungkin masih ingat ya minggu pertama kita masuk. Jadi sebenarnya ilmu geografi jauh sebelum zaman kita, sebelum waktu manusia purba ya. Gitu. Ada yang betul, ada yang tapi nggak apa-apa. Yang salah jangan khawatir, jangan berkecil hati, karena ini nggak dinilai. Jadi yang ini kita tahu jawab. Kalau tahu, ternyata jawabannya benar yang B. Kenapa? Sejak orang melakukan perjalanan, jalan di muka bumi. Oke, yang lanjut, yang kedua. Pertanyaan kedua, istilah geografi pertama kali dikemukakan oleh, ini gampang banget ini. A. Eratosthenes. B. Strabo. C. J.E. Preston. Atau D. Carl Ritter. E. John Hanrath. Saya kasih petunjuk ya. Petunjuknya adalah ini dia filosof dari Yunani. Nah, yang pertama kali dikemukakan oleh pokoknya jadi yang pertama kali mengumpulkan istilah geografi. Nah, ada C dan A. Saya ulang lagi ya. Istilah geografi pertama kali dikemukakan oleh A. Eratosthenes, B. Strabo, C. J.E. Preston, atau D. Carl Ritter, yang E. John Hanrath. Nah, petunjuknya filosof Yunani. Jawabannya yang betul yang alfa, Eratosthenes ya. Jadi Eratosthenes ini yang pertama kali mengeluarkan kata, masih ingat ya, geographein. Geo itu bumi, graphein itu penjabaran atau penulisan. Nah, itulah ada istilah geografi. Cuman masih mendasar sekali. Kemudian yang berikutnya ada Strabo, J.E. Preston, Carl Ritter sampai John Hanrath ini hanya memperluas aja. Jadi yang semula geografi itu ilmu mempelajari bumi aja, terus kemudian diperluas lagi oleh yang setelahnya ya. Tuh. Jadi, kemudian yang ketiga, ini tadi yang ketiga, geografi adalah penulisan tentang bumi. Definisi ini dikemukakan oleh Carl Ritter, B. John Hanrath, C. Strabo, D. Eratosthenes, atau E. J.E. Preston. Ini jawabannya gampang sekali, karena sudah sama dengan nomor 2 ya. Dan saya tadi udah jawab. Ada jawabannya yang delta ya. Delta atau Eratosthenes. Eratosthenes ini sama aja ya dengan pertanyaan kedua. Dengan pertanyaan nomor 2 sama aja. Cuman beda kata-kata aja, jawabannya sama.
maknanya sama. Wah, oke. Hmm. Oke, lanjut. Pertanyaan keempat. Menurut aliran fisis determinis, kehidupan manusia ditentukan oleh. Sebentar. Fisis determinis. Nah, jadi oke, saya ulang ya. Menurut aliran fisis determinis, kehidupan manusia ditentukan oleh A. Manusia itu sendiri, B. Ilmu pengetahuan, C. Ilmu budaya, D. Teknologi, atau E. Alam. Mungkin kita belum belum pernah bahas apa itu fisis determinis gitu ya. Oke, nanti saya ini ya, saya apa? Saya jelaskan aja ya. Jadi fisis determinis itu mempertahankan pengaruhnya terhadap kritikan. Tadi saya sambil baca materi juga ini. Jadi mengatakan faktor geografik atau alam sering memainkan peranan yang dinamik dalam perkembangan kebudayaan manusia. Nah, berarti jawabannya ada yang hmm, alam, teknologi, manusia itu sendiri, ilmu pengetahuan atau budaya manusia. Gitu. Jawabannya yang Eko. Jawabannya E ya, itu ditentukan oleh alam. Nah, sebelumnya apa itu fisis determinis? Jadi fisis determinis itu menyatakan bahwa faktor-faktor geografik atau alam sering memainkan peranan yang dinamik dalam perkembangan kebudayaan manusia. Nah, jadi di sini jelas. Gitu. Jadi jelas. Hmm, alam sering memainkan peranan yang dinamik dalam perkembangan kebudayaan manusia. Oke. Ye, yang benar. Oke, lanjut. Nah, ini ada lagi yang aneh. Jadi, Pak, ini mungkin belum pernah kita bahas ya. Tapi nggak apa-apa deh. Kita jawab aja. Pandangan aliran posibilisme. Maksudnya apa ini posibilisme? A. Manusia sebagai pandangan yang pasif. B. Manusia tunduk pada alam. C. Manusia hanya memberi kemungkinan produktivitas pada manusia. D. Budaya manusia menentukan alam. Atau E. Karakter manusia ditentukan oleh alam. Nah, posibilisme apa itu? Sebentar, saya sebelumnya hmm, ini ya, saya terangkan dulu posibilisme itu apa. Posibilisme itu menyatakan bahwa hampir semua praktek kehidupan yang spesifik tidak dengan logis dikembalikan langsung pada alam sebagai habitat geografis semata, melainkan manusia yang memegang peranan dalam menentukan kebudayaannya. Oke. Nah, udah sini udah jelas. Jadi menyatakan hampir semua praktik kebudayaan yang spesifik tidak dengan logis dikembalikan langsung pada alam sebagai habitat geografis semata-mata, melainkan manusia memegang peranan dalam menentukan budayanya. Oke, nah berarti jawabannya yang yang paling panjang ya, yang paling panjang yang C, yang paling panjang. Alam hanya memberi kemungkinan produktivitas pada manusia. Jadi kalau menurut aliran posibilisme ini, jadi kebudayaan manusia itu tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh alam, gitu. Tidak dipengaruhi oleh alam. Jadi alam hanya memberi kemungkinan. Ini beda sama aliran fisis determinis ya. Kalau fisis determinis itu kehidupan manusia ditentukan oleh alam. Nah, kalau yang posibilisme, alam hanya memberi kemungkinan. Di sini ada kata posibilisme. Possible itu kan mungkin, kalau jadi memberi kemungkinan. Nah, oke, next. Yang salah, gak apa-apa. Jadi kita jadi tahu ya. Oh, ternyata posibilisme itu ada memberi kemungkinan. Ya, alam memberi kemungkinan. Oke, yang keenam. Geografi mungkin, geografi ini ada kata mungkin di sini. Jadi belum tentu ya. Geografi mungkin akan memiliki objek yang sama dengan ilmu lain, terutama dalam objek apa aja ini? Dalam objek apa?
Tadi saya terangkan karena ilmu geografi itu sangat luas. Nah, jadi dia tuh mencakup ilmu yang lain gitu. Terutama dalam objek apa? A. Material, B. Fungsional, C. Formal, D. Kajian, atau E. Ruang lingkup. Duk, 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 duk. Ya. Ah, kalau yang nggak tahu jawabannya jawab aja nggak apa-apa. Yang paling yakin jawabnya mana sih? Saya yakinnya yang B, ya udah yang B jawab. Salah nggak apa-apa. Salah nggak dikurangi nilainya, tidak mengaruhi nilai. Hmm. Hmm, 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 hmm. Fungsional, material, ya, jawabannya macam-macam ya. Oke, langsung langsung saya jawab aja ya. Jawabannya yang benar, yang Eko ya, atau ruang lingkup. Nah, jadi ruang lingkupnya mungkin ada beberapa beberapa bidang studi yang sama gitu. Jadi berarti ini kok apa misalnya tadi yang ya ada PPKN, ada fisikal, ada biologi. Nah, gitu. Jadi ini apa? Di mas, masuk dalam ruang lingkup geografi. Nah, siapa aja yang Eko. Nah, oke, yang berikutnya ada nomor 7, objek material geografi. Nah, objek material geografi yaitu A. Antroposfera, B. Geosfera, C. Oceanografi, D. Troposfera, atau E. Hidrofera. Gampang sekali ini jawabannya. Sudah apa? Kelihatan. Nah, jawabannya udah kelihatan jawabannya di sini. Jawabannya yang ada yang B, geosfer, antroposfer, C, oceanografi, atau E, hidrosfer, atau D, troposfera. Jawabannya jelas sekali ya. Kalau yang D, objek material geografi, ada kata geonya, berarti yang B ini geosfer, berarti jawabannya yang bravo ya. Ini bisa dilihat tadi yang saya jelaskan objek material geografi adalah geosfer. Nah, geosfer itu terdiri dari banyak ya, ada litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer sendiri, dan ada antroposfer. Jadi eh, mulai dari litosfer sampai antroposfer itu menyatu dalam geosfer. Jadi geosfer ya, yang bravo. Nah, oke, yang nomor 8. Di bawah ini yang bukan merupakan konsep dasar geografi yaitu A. Pola, B. Budaya, C. Jarak, D. Aglomerasi, atau E. Lokasi. Kira-kira yang bukan merupakan konsep dasar geografi. Nah, kalau pola, ya. Budaya, mungkin ya. Kalau jarak, ya. Aglomerasi, ya. Lokasi, ya. Tapi ini kan yang bukan. Nah, perlu dihati-hati sini yang bukan. Bukan merupakan konsep dasar geografi. Hmm? Yuk, jawabannya. Gak ada lagi jawabannya? Menyerah semua? Oke. Kalau yang bukan merupakan konsep dasar geografi yaitu bravo ya, budaya. Karena konsep dasar geografi ada, mungkin masih ingat ya, di minggu kedua kalau nggak salah. Itu ada pola, ada jarak, aglomerasi. Aglomerasi itu apa? Perbedaan ya, aglomerasi ya. Terus kemudian ada lokasi, lokasi tempatnya, letak. Nah, ada budaya itu bukan masuk di konsep dasarnya. Walaupun masuk ke ruang lingkup, tapi bukan masuk dalam konsep dasar. Oke, lanjut nomor 9.
Nomor 9, berikut ini tujuan mempelajari geografi kecuali. Nah, ini perlu dihati-hati lagi, ada kata kecuali belakangnya. Jadi yang bukan. Yang bukan tujuan mempelajari geografi. Yang A, memiliki pengetahuan, sikap, keterampilan, dan mengembangkan kemampuan berpikir, analisis geografis, dan memahami gejala geosfer. Banyak sekali ini. Kemudian yang B, memiliki kemampuan untuk menguasai bumi. Yang C, memupuk rasa cinta pada tanah air. Yang D, menghargai keberadaan negara asing. Kemudian yang E, mengetahui berbagai fenomena geosfer yang terjadi. Nah, kira-kira nanti yang bukan tujuan mempelajari geografi. Nah, siapanya? Ada yang D. Banyak sekali. Yang benar jawabannya yang bravo ya. Memiliki kemampuan untuk menguasai bumi. Jadi kita belajar geografi itu tujuannya bukan untuk menguasai bumi ya. Bumi tidak untuk dikuasai ya. Kalau yang lain bagaimana? Kalau yang A ini jelas sekali tujuan mempelajari geografi ya. Memiliki pengetahuan, sikap, keterampilan untuk mengembangkan kemampuan berpikir analisis geografis dalam memahami gejala geosfer. Nah, ini memang tujuan utama dari belajar geografi. Kemudian yang C, memupuk cinta tanah air. Ini betul sekali. Nah, ini juga betul. Terus yang D, menghargai keberadaan negara asing. Nah, karena yang D ini, karena di dalam geografi kan kita ada sirkulasi ya, atau tadi ada konsep saling membutuhkan. Jadi kalau kita ada negara asing, kita bisa manfaatkan atau ada manfaatnya. Mereka yang datang ke sini ada manfaatnya, kita juga datang ke sana kita bisa mengambil manfaat ya. Nah, jadi jawabannya yang B, memiliki kemampuan untuk menguasai bumi. Oke, kemudian yang nomor 10. Prinsip ilmu geografi yang merupakan dasar atau kunci pertama dalam kajian ilmu geografi dapat menggambarkan prinsip-prinsip lainnya. Disebut A. Interrelasi, B. Persebaran, C. Deskripsi, D. Korologi, atau E. Jarak. Prinsip ilmu geografi yang merupakan dasar atau kunci pertama dalam kajian ilmu geografi yang dapat menggambarkan prinsip-prinsip lainnya. Nah, A. Interrelasi, B. Persebaran, C. Deskripsi, D. Korologi, atau E. Jarak. Jadi yang benar yang D ya, korologi ya. Loh, kenapa kok D? Nah, mungkin masih ingat 2 minggu yang lalu atau 2 minggu ya, mungkin 2 minggu atau 2 minggu atau seminggu ya. Jadi prinsip korologi itu apa? Gabungan, karena ada ini di subbab prinsip-prinsip geografi kan ada 4 ya, ada prinsip persebaran. Oh ya, baru kasih susu. Oh ya, nggak apa-apa. Ambil kerja aja nggak apa-apa. Wah, ini sibuk sekali sambil kerja. Iya, nggak apa-apa. Mbak siapa ini? Mbak Ani Cinta. Nah, oke, lanjut ya tadi. Karena masih ini ada di prinsip geografi, ada prinsip persebaran, interrelasi, yang ketiga ada prinsip deskripsi, yang keempat ada D, atau prinsip kronologi yang merupakan gabungan dari ketiga prinsip yang tadi. Gitu. Jadi yang benar kronologi.
Hmm. Ya, jadi merupakan dasar kunci pertama dalam kajian. Oke, kemudian next nomor 11. Masih banyak ini pertanyaannya. Penduduk dunia cenderung menempati wilayah-wilayah yang banyak memiliki cadangan air dengan topografi yang datar atau dengan bentuk lingkungan yang datar ya. Dalam geografi, fenomena tersebut sesuai dengan salah satu konsep esensialnya yaitu A. Jarak, B. Aglomerasi, C. Lokasi, D. Keterjangkauan, atau E. Kemudahan. Kira-kira. Hmm? Hmm, sebentar. Oke, udah banyak jawaban. Nah, jawabannya ada yang A, ada yang jawab C. Mayoritas jawab C ya. Oh iya, karena memang banyak sekali yang jawab C karena memang C yang benar ya jawabannya. Ya, jawabannya sesuai dengan lokasi ya. Jadi lokasinya di situ banyak air, kemudian dengan topografi yang datar gitu ya. Nah, gampang sekali ya, banyak yang betul. Oke, lanjut nomor 12. Saat ini istilah ilmu bumi sudah tidak tepat lagi untuk menyebut geografi karena A. Ilmu yang mempelajari manusia, B. Pengertian yang sama dengan geologi, atau C. Sudah ketinggalan zaman, D. Geografi adalah ilmu tentang wilayah, atau E. Ilmu bumi sudah berubah menjadi geografi. Nah, ini kita mungkin orang tua kita dulu. Jadi kalau kita lihat ijazahnya ya, itu ada pelajaran namanya ilmu bumi, tapi nggak ada pelajaran geografi. Nah, tapi kok sekarang nggak ada pelajaran ilmu bumi, adanya geografi. Nah, kenapa kok dirubah? Nah, kira-kira. Hmm? Jadi ada yang C, ada yang E ya jawabannya, gitu. Bentar. Oh ini saya udah diperingatkan dan saya mau habis. Tambah lagi, oke. Lanjut. Oke. Nah, jawabannya, jawabannya ada yang C, ada yang E ya. Jawabannya ada yang C, E. Jawabannya sebenarnya yang betul, jawabannya yang jawabannya yang bravo ya. Bravo, pengertiannya sama dengan geologi. Jadi kalau itu ilmu bumi itu sebenarnya lebih cocoknya dikasih nama geologi ya. Karena geografi itu luas kan, tidak hanya bumi aja yang dipelajari. Nah, kalau misalnya di ilmu bumi berarti terkesannya ilmu geografi hanya pelajari bumi. Nah, nah, ah, jawabannya. Oke, lanjut nomor 13. Bener ya nomor 13 ya? Oh ya benar.
Gejala yang terdapat dalam suatu daerah akan berkaitan dengan gejala di daerah lain. Nah, hal ini merupakan perwujudan konsep. Konsep apa ini? Masih ingat konsep-konsep geografi ya? Nah, jadi ada A, interaksi keruangan, B, relasi wilayah, C, persamaan wilayah, atau D, perbedaan wilayah, atau E, keunikan wilayah. Nah, kira-kira yang mana jawabannya? Gejala suatu daerah akan berkaitan dengan wilayah lainnya ya. Ada kata kuncinya di sini berkaitan. Nah, kata kuncinya berkaitan. Kira-kira ada jadi jawaban sini yang sama dengan kata kunci berkaitan. Jawabannya yang jawabannya yang ada yang betul jawabannya, ada yang kurang tepat, ada yang jawabannya bravo. Relasi wilayah. Kenapa relasi? Relasi itu maksudnya keterkaitan. Nah, jadi relasi wilayah. Jadi ada wilayah A dengan wilayah B. Kalau misalnya wilayah A akan terkena ada sesuatu gejala ya. Kemudian relasi yang B, nah tiba-tiba kena apa? Juga terpengaruh. Nah, itu salah satu contoh dari relasi wilayah. Gitu. Oke, nomor 14. Pertanyaan yang merupakan ciri khas geografi. Nah, tadi barusan ya, tadi pertanyaan paling khas. Jadi biasanya geografi itu paling banyak mempertanyakan ini. A itu what, B where, C why, atau D when, atau E how. Jawabannya petunjuknya ini bahasa Inggrisnya di mana. Nah, bahasa Inggrisnya di mana? Gampang sekali ya. Kata kuncinya sangat kata petunjuknya sangat ini sekali ya. Sangat gampang sekali, sangat menunjuk ke jawabannya. Jawabannya jelas sekali, yang bravo ya. Where? Pertanyaan yang ciri yang paling khas geografi ya. Nah, karena geografi ada lokasi ya. Jadi lokasi selalu di mana lokasinya. Nah, oke, lanjut nomor 15. Oke, suatu lokasi pengertiannya akan menjadi tempat apabila menunjukkan posisi suatu daerah, B memiliki informasi tertentu, atau D dapat menunjukkan kaitannya dengan daerah lain, D mudah dijangkau, atau E menunjukkan interaksi dengan objek lainnya. Suatu lokasi pengertiannya akan menjadi tempat apabila jawabannya langsung aja ya, yang Eko jawabannya ya, menunjukkan interaksi dengan objek lainnya, dengan lokasi-lokasi yang lainnya ya. Nah, oke. Yang lanjut nomor yang 16. Pendekatan geografi dalam menganalisis gejala atau fenomena geografis berdasarkan penyebarannya ialah A, keruangan, B, kelingkungan, C, kompleks wilayah, D, deskripsi, atau E, interrelasi. Nah, ini di sini kata kuncinya penyebaran. Nah, kata kuncinya di sini penyebaran. Penyebaran itu kira-kira apa? Gitu. Penyebarannya. Jadi lingkungan, keruangan, kelingkungan, kompleks wilayah. D. Jawabannya yang yang eko, interrelasi ya. Namanya eko, interrelasi.
Oke, next. 17. Ini masih berapa ya? Oke, yang pilihan ganda aja, yang uraian gak usah. Yang 17. Oh, ya. Dalam mengkaji proses terbentuknya bumi, geografi dibantu oleh ilmu penunjang lainnya, yaitu proses terbentuknya bumi. Ilmu geografi dibantu oleh ilmu penunjang, yaitu geologi, geomorfologi, hidrologi, ilmu tanah atau biologi. Ini belum pernah kita bahas ya. Jadi, yang benar, geomorfologi atau yang Bravo. Nah, jadi geomorfologi ini karena geomorfologi mempelajari proses terbentuknya bumi. Nah, kalau geologi sama ilmu tanah hampir sama ya. Kalau biologi ini mempelajari tentang kehidupan. Kalau hidrologi mempelajari tentang air. Itu air ada oceanografi, bisa dipisah menjadi oceanografi dan apa namanya? Apa tadi yang air di darat itu ya. Nah, jadi yang benar yang geomorfologi. Nah, oke. Next, nomor 18. Untuk memvisualisasikan data dan informasi geografis dengan menggunakan teknik komputer, diperlukan cabang geografi teknik, yaitu A. Kartografi, B. Penginderaan jauh, C. Sistem informasi geografis, D. Interpretasi foto udara, atau E. Interpretasi citra. Gampang sekali jawabannya. Menggunakan teknik komputer, diperlukan cabang geografi teknik apa? Banyak sekali nih. Ada yang C, ada yang D. Jawabannya Charlie. Sistem informasi geografis. Nah, kalau ini biasanya di komputer biasanya ada ya pelajaran namanya sistem informasi geografis. Jadi contoh misalnya, contoh yang paling gampangnya kita Google Map, Google Earth ya, Google Map yang sering kita pakai. Biasanya kita kalau mau kemana, kita dari tempat kita berdiri mau ke toko, misal mau ke pasar, kita paling dekat jalannya. Kita bisa menggunakan sistem informasi geografis. Nah, gitu. Oke. Nah, ini nomor 19. Ada yang dari Karawang mungkin. Karawang saat ini merupakan kawasan lumbung padi Jawa Barat. Tetapi belum tentu untuk masa yang akan datang. Hal ini merupakan contoh dari konsep apa? A. Keunikan wilayah, B. Lokasi relatif, atau C. Relasi wilayah, D. Interaksi keruangan, atau E. Perubahan yang terus-menerus. Contoh dari konsep apa? Jadi kata kuncinya di sini belum tentu untuk masa yang akan datang. Udah. Hmm? Lokasi relatif, ada kata belum tentu untuk masa datang. Kira-kira apa ini yang menyebabkan yang sekarang lumbung padi akhirnya nanti di masa depan belum tentu juga masih menjadi lumbung padi. Nah, ada yang jawab yang lain? Ada yang E, ada yang B. Jawabannya jelas sekali ya, yang Eko. Perubahan secara terus-menerus. Jadi ada kata perubahan ya di sini. Karena dari yang sekarang nanti di masa depan belum tentu. Jadi pasti ada yang berubah. Nah, oke, yang terakhir. Konsep geografi yang akan muncul dalam mengkaji fenomena banjir adalah A. Hujan, pemukiman, lereng, hutan, B. Erosi, tebing, air, tanah, batuan, C. Kerusakan hutan, hujan, sungai, sampah, D. Sedimentasi, tanah, vegetasi, muara, atau E. Sampah, pemukiman, dataran rendah, erosi. Nah, kira-kira dalam mengkaji fenomena banjir, kira-kira kata-kata yang berhubungan itu apa kira-kira? Ada hujan, pemukiman, lereng, hutan,
Hah? Hah? Jawabannya? Wah, banyak betul. Ini gampang sekali berarti ya. Jawabannya yang Charlie ya. Kerusakan hutan, hujan, sungai, sampah. Nah, karena di apa? Di yang lain-lainnya nggak ada hujan ya. Karena apa? Karena kalau apa? Kalau tanpa hujan nggak mungkin banjir ya. Gitu. Jadi jawabannya yang Charlie, ada kerusakan hutan. Jadi kerusakan hutan juga bisa menyebabkan banjir. Hujan, walaupun nggak selalu menyebabkan banjir, tapi banjir penyebabnya selalu hujan. Kemudian ada sungai, kemudian ada sampah. Kalau sungainya terisi sampah, maka bisa menyebabkan banjir. Oke, itu pertanyaan terakhir. Kalau yang uraian nggak usah dulu deh. Gitu. Hmm? Ini waktunya sudah habis sebenarnya. Ini sebenarnya itu sudah melewat, sudah lebih. Oke ya. Ini sampai sini dulu ya. Minggu depan ini akhirnya selesai juga bab 1. Minggu depan kita menginjak bab 2. Jadi bab 2 itu apa ya? Saya lihat dulu. Bab 2 itu sebentar, panjang sekali nih. Nah, bab 2 itu nanti kita belajar tentang sejarah pembentukan bumi. Nah, ini asik sekali. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Walaupun sibuk, mohon maaf juga tadi jamnya mendadak, jamnya juga jamnya saya percepat. Ya, ini. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Selamat malam. Ya, terima kasih sama-sama atas kehadirannya, atas meluangkan waktunya di kelas saya. Ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi Anda dan bagi saya juga. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.